wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru yang ada dalam kegiatan virtual kali ini. Yang saya banggakan anak-anak kelas 11 MIPA dan kelas 11 IPS dari berbagai sekolah yang mengikuti pembelajaran tatap muka virtual yang diselenggarakan oleh Bapak dan Ibu guru matematika di Kabupaten Kutai Kartanegara. Tentunya pada kesempatan ini Bapak panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat melakukan proses pembelajaran matematika secara virtual. Pada kegiatan kali ini, kesempatan kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari limit fungsi aljabar yang hari Sabtu yang lalu disampaikan oleh beliau pengajar kita Ibu Lutfiana Putri dari SMA IT Nurul Ilmi Tenggarong. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas turunan fungsi aljabar yang merupakan lanjutan dari limit fungsi aljabar. Pada kesempatan ini, pemateri yang akan menyampaikan adalah beliau Ibu Arum MPD. Beliau adalah pengajar matematika dari SMA Negeri 1 Tenggarong yang sudah malang melintang di dunia matematika pendidikan, khususnya SMA di Kabupaten Kutai Kartanegara. Baik, anak-anakku yang saya banggakan, pada kesempatan ini Bapak memperkenalkan, nama Bapak adalah Pak Ardono, Bapak pengajar matematika di SMA Negeri 2 Luakulu dan juga pengajar matematika di SMA Negeri 3 Luakulu. Baik, kita mulai saja untuk pembelajaran matematika akan saya kembalikan kepada Ibu Arum. Monitor Ibu Arum, kami persilahkan. Iya Pak Dono. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak semuanya, dimanapun kalian berada. Anak-anak dengar suara saya ya? Oke. Ya. Salam kenal ya dari saya di posisi saya di Tenggarong. Seperti tadi Pak Dono katakan, saya mengajar di SMA 1 Tenggarong, sehingga detik ini posisi saya juga ada di SMA 1. Nah, anak-anak sekalian, terima kasih atas kehadiran kalian ya. Kita sama-sama belajar tentang turunan fungsi aljabar. Tapi sebelumnya saya mohon maaf, ini karena satu hal, laptop saya sedikit agak hang. Tadi sudah siap tadi, cuman nggak tahu kenapa kok berat. Jadi ini agak hang. Jadi saya memohon kepada Pak Dono untuk share screen materi yang sudah ada. Nah, materi hari ini adalah rangkaian lanjutan dari minggu lalu yang dibawakan oleh Ibu Putri. Ada limit, kemudian ada diferensial atau turunan, lalu nanti adik-adik semua, anak-anakku semua akan belajar kalkulus. Integral. Semua rangkaian itu dirangkum jadi satu dalam matematika yang sering disebut dengan kalkulus. Jadi kalau mau belajar kalkulus, intinya itu ada 3 topik, limit, diferensial, dan integral. Nah, kebetulan untuk di kelas 2 semester genap atau kurikulum kita KTSP, itu turunan atau diferensialnya yang dibahas adalah diferensial fungsi aljabar. Yang mana materi yang kita bahas adalah, yang akan dibahas di SMA itu adalah materi-materi dasarnya untuk turunan fungsi aljabar. Adapun nanti kalau kalian mau belajar matematika lebih lanjut, maka akan belajar diferensial fungsi aljabar lebih lanjut ya. Jadi kalau sekarang kita hanya belajar dasarnya dulu. Yang penting kenal dulu dasarnya, lalu nanti
Kalau kalian sudah paham dasarnya, bisa dikembangkan waktu belajar pengembangannya sudah tidak kesulitan. Tuh, lalu buat apa sih kita belajar turunan atau diferensial? Mempelajari sesuatu tentu ada tujuannya. Nah, untuk diferensial itu banyak sekali kegunaannya. Tidak hanya di matematika, tapi juga ternyata berguna di bidang ilmu yang lain. Mungkin di bidang ekonomi, di bidang teknik, di bidang kedokteran, di bidang farmasi pun, obat-obatan, di sana juga dipergunakan konsep dari diferensial tersebut. Ya, di bidang keuangan juga ada. Nah, dengan pentingnya kita mempelajari diferensial tersebut, maka ya paling tidak sekarang dasarnya harus kita kuasai sebagai anak. Masalahnya nanti kan kalian tuh setelah lepas dari SMA, mungkin ada yang masuk ingin jadi insinyur bangunan, insinyur mesin, insinyur apa, atau dari dokter dan sebagainya. Nah, matematika ini, diferensial yang dipelajari di matematika itu menjadi alat hitungnya di bidang lain. Ya memang nanti pada saat diterapkan di bidang lain, memang dia akan lebih tinggi. Diferensial yang dipelajarinya akan lebih tinggi, tetapi konsepnya tetap sama. Nah, pada kesempatan ini saya karena kondisi kita tidak tatap muka, tetapi kita secara virtual, dan secara virtual memang banyak ada kekurangannya, macam-macam kekurangannya, mungkin sinyal dan mungkin juga keterbatasan kuota kita masing-masing. Jadi ini saya ambil poin pentingnya saja dulu ya, poin pentingnya. Nah, turunan itu apa sih, atau diferensial itu apa? Diferensial itu sebenarnya adalah gradien suatu garis singgung di suatu titik pada sebuah kurva. Gradien garis singgung. Adik-adik semua pasti ingat ya, yang namanya atau pernah dengar kata gradien garis. Nah, ini mungkin di SMP. Kemiringan suatu garis. Nah, itu gradien, garis singgung. Nah, sesaat di suatu titik, misalkan titik A dan B, adalah itu yang disebut dengan gradien. Nah, kalau diterapkan pada penerapan maka juga menggunakan diferensial atau di bidang ekonomi yang lain. Nah, sesaat atau di suatu titik, nah sesaatnya itu kalau misalkan diterapkan di bidang ekonomi ya di saat kondisi keuangan tertentu lah, seperti itu. Dan itu, tapi fungsinya tetap sama ya, konsepnya ini. Nah, kalau diterapkan itu maksudnya. Nah, di sini kita menggunakannya adalah gradien suatu garis. Turunan suatu fungsi adalah turunan adalah gradien suatu garis singgung di suatu titik pada sebuah kurva. Nah, turunan atau diferensial itu dinotasikan dengan F aksen X. F aksen X. F aksen X. Atau DF/DX. DF atau diferensial fungsi F terhadap variabel X. Nah, di sini kita berbicaranya fungsinya dengan variabel X. Lalu mungkin ada adik-adik yang berpikir, apakah fungsinya harus F dan variabelnya X? Tidak. Fungsinya bisa dipakai huruf yang lain ya. Pakai huruf yang lain, mungkin pakai huruf G, GX, atau HX, atau apa, boleh ya, boleh. Tidak harus menggunakan huruf F. Kebetulan saja umumnya buku paket kita yang ada di SMA itu menggunakan huruf F. Tapi nama fungsi boleh selain F. G, H, U, R, S sembarang. Lalu variabelnya, kalau di sini saya tulis X, variabelnya boleh saja tidak X. Misalnya saya mau pakai F, U, variabelnya menggunakan U. Enggak masalah. Atau G, G, U juga tidak masalah. Ya, tidak masalah. Jadi untuk istilah tidak masalah. Nah, kebetulan saya menggunakan FX. Lalu di sini ada DF, DX.
DF, DX di bagian bawah, ya Pak Dono bisa kursornya tunjukkan ke DY-nya aja. Nah, saya menggunakan huruf DY. Y boleh saja untuk mengganti F. Kadang-kadang kan kita membaca Y sama dengan F, X. Nah, di sini saya sengaja gunakan Y, huruf Y, supaya pengetahuan kita jadi tambah banyak dan menghemat tempat, menghemat slide maksud saya. Y sama dengan Fx. Adik-adik pernah dengar itu kan? Y sama dengan Fx. Fx itu sebenarnya adalah nilai Y. Kalau digambar di sumbu koordinat kartesius, dia berada di sumbu Y. dy terhadap dx. Dengan cara menggunakan limit. Ya, mencari turunan suatu fungsi, kita gunakan limit dari delta X itu adalah perubahan X menuju 0 dari F dalam kurung X plus delta X dikurang Fx per delta X. Secara umum saja, secara singkat ya anak-anak ya, F di bagian pembilang, Fx plus delta X min Fx itu adalah Y, perubahan Y. Karena gradien, tadi kan dibilang gradien. Nah, gradien itu kan sama saja dengan perbandingan Y per X, perbandingan YX, Y per X, itu ya. Ini waktu di SMP ya, anak sekalian. Nah, Y-nya, ini seharusnya memang ada, nah, kalau kalian bisa buka buku, sebenarnya Y-nya itu ada perubahannya, perubahan Y, yaitu Fx plus delta X min Fx. Lalu perubahan X-nya adalah delta X. Nah, rumusnya itu. Ya, rumusnya atau konsep limitnya itu. Memang ini tidak sangat singkat banget, banyak rantai yang saya putus. Karena kalau bercerita dimulai di garis singgungnya, slide saya agak kepanjangan dan durasi kita agak panjang. Oke Pak Dono, yang penting sekarang anak-anak ingat ya, bahwa turunan itu bisa dicari dengan menggunakan itu, rumus itu. Limit delta X dari menuju 0 dari Fx plus delta X min Fx per X. Nah, sekarang anak-anak, di slide yang berikutnya ini, ada Fx, saya gunakan fungsi Fx. Kalau ada soal berbentuk Fx sama dengan AX pangkat N, maka cara menurunkannya atau cara mencari diferensialnya atau turunan, sering kita sebut dalam bahasa Indonesia turunan dari fungsi Fx, gunakanlah anak panah itu ada ke bawah, dy dx sama dengan limit delta x menuju 0 dari Fx plus delta x dikurang Fx per delta x. Nah, hasilnya, ya anak-anak hasilnya ya, kalau limit tersebut kita kerjakan dengan cara seperti Bu Putri minggu lalu, maka didapat anak panah yang ke bawah itu. F aksen X sama dengan A kali N kali X berpangkat N min 1. Minggu lalu Bu Putri sebenarnya sudah memakai rumus tersebut. Anak-anak pasti ingat. Ya, minggu lalu sudah, karena saya minggu lalu juga mengikuti itu. Diturunkan waktu kalian dengan cara singkat, mencari limit dengan cara singkat gitu ya, kan anak-anak ya. Pasti ingat. Nah, rumusnya ya hari ini kita dapat. Minggu lalu juga sudah dikenalkan sama Bu Putri. Nah, itu ditunjuk sama Pak Dono tuh, ada tuh. Nah, A-nya adalah siapa? A adalah koefisien dari X pangkat N. N adalah pangkatnya. Jadi, anak-anak, kalian bisa kasih stabilo. Jika ada fungsi Fx sama dengan A berkali X pangkat N, maka turunannya atau diferensialnya adalah A kali N X berpangkat N min 1. Jadi pangkatnya turunkan, gitu ya Bu. Minggu lalu ngomong nih pangkatnya turunin nih. Nah, lalu Bu, saya ingat tuh Bu Putri, ini turunkan. Nah, ini dia turunkan. Oke Pak Dono, lanjut Pak Dono. Nah, sekarang ada contoh adik-adik sekalian. Ada contoh
Jika fx sama dengan 8x, tentukanlah f aksen x-nya atau diferensial fungsi f x. Pasti adik-adik nggak kesulitan ya. Cara pertama, kita menggunakan limit, itu ditunjuk oleh Pak Dono. Kita menggunakan limit bla 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 bla. Harus hafal. Anak-anak harus hafal ya. Nah, cara menggunakannya adalah seperti ini. Cara menggunakannya df per dx sama dengan limit. Tadi fungsinya kan fx ya. Fungsinya fx. Kalau kalian coba masing-masing coret-coretan di buku ya. Seandainya ada fx sama dengan 8x. Seandainya x-nya saya ganti dengan 2, anak-anak. X-nya saya ganti 2. Maka nilai F2-nya sama dengan berapa ya? Siapa ya tadi itu ada muncul? Anak-anak bisa nebak dulu. Siapa? Untuk memudahkan langkah berikut bawahnya nih. Saya beri ilustrasi. Fx sama dengan 8x. Anak-anak bisa coret-coretan ya di bukunya ya. Fx sama dengan 8x. Lalu X-nya diganti 2. X-nya diganti 2. Tolong nak, siapa tadi ya yang dari SMA 1 Loaku? Maka F2 sama dengan berapa nak? Halo? Ada teman yang dari SMA 1 Loaku tadi? Monitoring Ananda Maria Ardila, bisa mendengar suara Ibu Arum? Halo Ananda. Atau ada yang lain? Ada adik siapa ya? Joni nih. Supaya memudahkan kalian memahami yang itu cara itu, terus kuat ya. Kedua cara, menggunakan limit ataupun menggunakan cara kedua itu harus dikuasai. Sebab mengapa harus dikuasai? Karena kalian ini bukan generasi yang punya pola pikir instan. Nah, gitu. Nah, kalian itu diharapkan ke depannya itu lebih daripada saya, lebih daripada Bapak Ibu gurumu saat ini atau orang tua saat ini, kalian lebih kreatif. Nah, cara pertama ini adalah mengajarkan kita untuk banyak sekali kreativitas, tekun, otaknya terus berputar. Ayo ada dek yang misalnya X-nya saya ganti 2, lalu tadi fungsinya kan 8X. Maka berapakah nilai F2 itu? Siapa mohon siapa salah satu? Oke, siapa ini? Halo? Salah satu nak? Yang dari SMA Lokulu, siapa tadi namanya ya? Halo? Adik siapa ya? Jawabnya berapa? Jawabnya adalah 2-nya disubstitusikan. Ya, 2-nya disubstitusikan ke dalam 8X. Jadi iya, jadi berapa nak? Ada yang menjawab tadi. Jadi berapa? 8 dikali 2. Ya, 8 dikali 2 sama dengan 16. Nah, jadi kalau di sini ada Pak Dono, saya bisa share screen anunya enggak? Apa mau saya bisa enggak Pak Dono? Yang fungsi 8 diganti 2 itu kan Bu ya? Ya. Harus saya buatkan itu ya. 8-nya diganti 2. Nah, maksud saya nanti X plus
delta X ini itulah yang akan dijadikan sebagai duanya. Maksud saya, supaya adik-adik punya bayangan, oh itu loh yang dimasukkan ke baris berikutnya. Kelihatan di layar, Bu Arum? Sebentar, ya kelihatan Pak, 8 kali 2. Ya, oke. Oke, anak-anak bisa paham ya ini? Pak Dono bisa tunjukkan kalau X-nya diganti 2, maka masukkanlah 2-nya. Anak-anak bisa paham ya? Kalau tidak jelas, angkat tangannya. Oke, Pak Dono bisa lanjut ke slide yang tadi. Ya, dah Bu. Oke. Nah, sekarang 2 itu adalah X plus delta X. Anak-anak fokuskan lihat ke rumusnya yang dalam kotak, cara 1 dalam kotak. 2 itu adalah X plus delta X. Jadi makanya di bawahnya, maaf Pak Dono bisa tunjuk yang di bawah, makanya yang di bawah adalah 8 kali X plus delta X, jadi 2 tadi. Nah, dikurang karena rumusnya adalah fx, fx kita kan 8x. Jadi tetap 8x per delta x. Per delta x. Sehingga dengan sifat distributif kita kalikan di baris ke berikutnya adalah 8 kali x, 8x, 8 ditambah 8 dikali delta x, dikurang 8x per delta x. Nah, ada yang sama, yaitu 8x dikurang 8x. Sehingga jawabannya adalah 0 ya, tinggal 8 delta X per delta X di baris bawahnya. Ada delta X per delta X itu nilai yang sama, maka bisa kita coret. Kita bagi, bukan dicoret ya istilahnya. Mungkin kita harus hati-hati juga menggunakan istilah. Bukan coret, tetapi dibagi, terbagi, habis. Sehingga sisa 8. Maka turunan dari limit df dx sama dengan limit delta x menuju 0 dari 8. Minggu lalu Bu Putri sudah menjelaskan bahwa limit suatu bilangan konstan maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Sehingga limit dari 8 adalah 8. Jadi diferensial fx sama dengan 8x adalah 8. Ini cara pertama dengan menggunakan konsep limit. Ya, dengan menggunakan konsep limit. Nah, sekarang bagaimana kalau dengan menggunakan cara kedua? Dengan menggunakan cara kedua. Cara kedua itu adalah menggunakan rumus. Anak-anak lihat lagi di baris kanan, sebelah kanan, ada AX pangkat N, maka turunannya adalah A kali N X berpangkat N. Cara pakainya adalah demikian. Anak-anak coba perhatikan, soalnya kan 8x. Fx sama dengan 8x. A-nya berapa? Pasti kalian bisa menebak bahwa A-nya adalah 8. A-nya adalah 8. Lalu N-nya berapa? N-nya tentu saja adalah ada yang bisa nebak nggak? Nggak usah malu-malu. Nggak usah malu-malu. Ada yang bisa nebak nggak? N-nya berapa? 1. Pinter sekali. Siapa ya nama anak adik ini nih? Suaranya merdu. 1 katanya. Siapa ya namamu nak? Apa Bu? Jawabannya 1. Betul sekali. 1. Maaf, suara saya dengar sudah ya? Jelas Bu, Nah, alhamdulillah jelas. dengar Pak?
Ya, jelas. Oke. Nah, kalau begitu, saya sekarang pakai laptop. Nah, A-nya adalah 1, tepat sekali. A-nya 8. Nah, masukkan ke rumusnya. Ya, masukkan ke rumus. Nah, rumusnya ini. A, N, X, berpangkat. Masukkan aja. Nah, dimasukkan. Jadilah seperti di baris yang ke berapa nih? 1, 2, 3, 4. Keempat dari bawah. 8 kali 1 kali X berpangkat 1 kurang 1. Lanjutkan 8 kali 1, 8 X pangkat 0. Nah, kalian tidak asing ya. Jangan bingung, X pangkat 0 didefinisikan sama dengan 1. Jadi hasil akhirnya adalah 8 sama dengan, turunannya adalah, jadi cara 1 dan cara 2 adalah sama. Ini sebenarnya bukan cara 2 ya, enggak ya. Cara kedua itu mendapatkannya adalah dengan cara 1, dengan konsep. Cara 1 itu sebenarnya konsep awal, konsep dasarnya. Jadi mengapa kok bisa dapat fx sama dengan an karena x artinya dilimitkan, dicari limitnya gitu. Nah, ini memang cerita panjang kalau kita sampai sebulan. Sekarang kita langsung pakai saja, cari pakai. Tapi kalau adik-adik yang kreatif nanti bisa di rumah atau kapanpun, atau pas apa ya, nggak ada tugas, nggak ada apa, coba cari limit dari A, X, N untuk delta X. Cari limitnya. Gunakan konsep yang di kotak sebelahnya cara 1. Nah, jadi cara 2 ini sebenarnya kita menurunkan di konsepnya selalu dapat. Biasanya anak-anak itu paling suka pakai rumus yang cara 2. Ini istilah saya sendiri ya, cara 3. Sebenarnya nggak ada istilah cara 2. Istilah saya sendiri, cara kedua rumusnya ini. Nah, anak-anak yang diperhatikan bahwa apa yang saya tulis di sebelah kanan sama dengan AX pangkat N, maka diferensialnya adalah ANX pangkat N, itu adalah bentuk fungsi aljabar yang dalam bentuk pangkat. Dalam bentuk pangkat. Kalau misalnya tadi ada soal, nah terus kalau dia tidak berbentuk pangkat gimana Bu? Misalkan akar. Kalau akar gimana dong? Nah, kalau akar pernah belajar apa namanya, hubungan antara akar dan pangkat. Ya, ada relasi akar dan pangkat. Kan antara apa ya? Di kelas jadi, kalau hari ini nanti sambil dibuka. Nah, nggak apa-apa. Nyatakan dulu akar tersebut. Nyatakan dulu akar tersebut ke dalam bentuk pangkat. Oke? Nggak ada masalah ya. Nah, sekarang ke slide berikutnya, Pak Dono. Pak Dono, seandainya saya bisa share screen, ini saya sudah bagus laptopnya. Saya pindahkan ke Monggo Bu Arum di screen. sorry. Saya share screen. Share screen-nya. Nah, ini Pak Dono sudah kelihatan. Sudah kelihatan dia, Nak, Nek? Ya, kelihatan Bu. Adik-adik yang lain udah lihat ya? Ya, Bu. Oke. Sekarang bagaimana kalau bentuk seperti ini? Negatif 5. Fx-nya adalah negatif 5. Tidak ada X-nya. Bisa diturunin nggak? Nah, ini tetap bisa.
sebenarnya X-nya itu adalah berpangkat 0. Nah ini ada saya tulis bahwa sebenarnya X-nya adalah berpangkat 0. Karena apa? Karena X pangkat 0 itu kan 1. Jadi 5 kali 1, 5. Atau maaf, negatif 5 kali 1 adalah 5. Negatif 5. Jadi, A-nya adalah negatif 5. Nih, ada saya tunjuk ya. A-nya adalah negatif 5. Sedangkan N-nya adalah 0. N-nya adalah 0. Nah, terus gunakanlah rumus yang tadi itu. Rumus yang fx sama dengan ini tadi. Ya, fx sama dengan ini dia. A n x berpangkat n min 1. Masukkan A-nya negatif 6, N-nya 0, hati-hati ya, N-nya 0. Udah, jadi negatif 5 kali 0 kan 0 ya. Kalian nggak usah bingung-bingung untuk dikalikan dengan yang sebelah yang ini nih, yang saya tunjuk nih. Negatif 5 kali 0 ya pasti 0. 0 kali berapapun 0. Nah, jadi turunannya adalah 0. Sehingga biasanya kakak-kakak kelas dulu, kalau sudah ada turunan dari fungsi konstan, misalnya negatif 5, 10, 11, 12, 100, sejuta, turunannya berapa? Mereka langsung nggak perlu ngitung lagi. Mereka langsung tahu, oh, hanya 0. Turunannya adalah 0. Gitu. Misalnya setengah, sebagai efek sama setengah, efek sama seperempat, sebagai pokoknya efek sama suatu bilangan, maka turunannya pasti 0. Oke. Saya tunggu. Tidak ada yang angkat tangan, lanjut. Saya lanjut ke slide berikutnya. Sekarang bagaimana kalau seperti ini? Fx sama dengan 6x 6 per x pangkat. Monitoring Quorum, silakan dihidupkan mood-nya lagi. Bagaimana kedengaran Pak? Sudah dengar, barusan ada yang bunyi-bunyi terus. Silakan Bu, lanjut. Oke. Nah, adik-adik sekalian, sekarang gimana dong kalau ada soal gini nih? Fx sama dengan 6 per x pangkat 8. Nah, kalian jangan terkecoh lalu langsung gunakan rumus ini. Nih, saya gedein, langsung gunakan ini. Ya, langsung gunakan rumusnya, jangan. Rumus ini bisa langsung dipakai kalau fx sama dengan x pangkat. Nah, variabel x yang berpangkat ini berada di posisi pembilang. Sementara kasus kita variabel yang berpangkat itu ada di posisi penyebut. Jadi harus dikonversikan dulu. Nah, mengkonversikannya gimana? Kalian pasti tidak asing ya. Nih, konversi dulu, ubah dulu. Jadi 6 kali X pangkat negatif 8. Nah, kalau sudah dirubah seperti ini kan sudah sama, identik dengan rumus ini. Sekarang saya gunakanlah istilah rumus. Rumus ini. Nih rumusnya. Nah, ini identik. Ya. Nah, sekarang tinggal dicari A-nya berapa. Ya. A-nya 6. Kemudian rumus ini N-nya, pangkatnya diturunkan. Ada yang menjawab ya? Pangkatnya diturunkan ya. Nah, lalu pangkatnya di atas dikurangin 1. Nah, sambil dikoreksi, siapa tahu saya menghitungnya salah. Negatif 6 dikali negatif 8 adalah negatif 48. Sedangkan eksponennya adalah negatif 9. Jadi turunan dari bentuk soal seperti ini.
Atau ikut colokan yang tinggal sendiri. Nah, oke. Ada nggak adik-adik yang mau bertanya? Silahkan sambil jalan. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan bertanya. Oke, saya lanjut ya. Nah, sekarang nih, bagaimana kalau bentuk kayak gini? Fx sama dengan akar X pangkat 5. Hati-hati, tidak bisa langsung begini. Ya, tidak bisa. Nah, ini akar harus jadikan bentuk pangkat. Nah, dikonversikan dulu ke bentuk pangkat. Nah, sekarang bentuk pangkat yang saya kasih tanda ini sudah sama dengan atau identik dengan rumusnya. Ya, identik dengan rumus. Oke. Nah, kalau akar tidak ada tanda pangkat di akarnya sini, berarti ini angkat 2 otomatis. Jadi, ini adalah 5/2. Tapi, kalau di sini itu ada angkanya, misalnya 3, akar pangkat 3 dari 5x pangkat 5, berarti nanti di sini menjadi X sama dengan X berpangkat 5/3. X berpangkat 5/3 gitu ya. Untuk akar pengubahan mengkonversi dari akar ke pangkat ke akar, saya percaya kalian pasti bisa. Tapi kalau misalnya ada kesulitan, bertanyalah saat ini, nggak apa-apa ya, apa. Nah, udah langkah berikutnya, manfaatkanlah rumus ini, maka didapatlah seperti ini. Prosesi aljabarnya dilakukan, 5/2 dikurang 1, jadi 3/2. Sambil cek, siapa tahu saya salah menghitung ya. Satunya kan diganti 2/2, biasanya kan mengurangkan bilangan pecahan itu penyebutnya disamakan. Oke, tidak ada masalah ya. Silakan, kalau ada yang mau angkat tangan, tinggal klik angkat tangannya. Nah, ini dia sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Misalkan fungsi f, u, v adalah fungsi yang dapat diturunkan pada suatu interval tertentu. Dan a adalah bilangan real, maka berlakulah beberapa sifat ini. Ya, berlakulah pada sifat ini. Sifat ini yang nomor 1 tadi tuh turunan 5, 4, 3, dan kan pasti 0. Nah, ini. Lalu turunan KX, karena X-nya pangkat 1, maka jadinya seperti ini. Nah, ini yang nomor 3. 1, 2, 3 kita sudah pakai. Lalu yang di nomor 4 ini misalkan ada suatu fungsi Fx. Ya, Fx sama dengan Ux plus minus. Plus minus itu artinya dia ada dua kondisi. Kondisi pertama mungkin Ux tambah Vx. Kondisi kedua atau Fx sama dengan Ux kurangi Fx. Jadi di sini ada dua rumus sebetulnya nomor 4. Cuma lebih supaya praktis, saya tulis plus minus. Contohnya ya, yang nomor 4 itu mungkin bisa saya buat begini. Fx sama dengan, mudah-mudahan kelihatan ya, Fx sama dengan model soalnya untuk supaya kenal aja sih ini. Fx sama dengan umpama nih 2x dikurang 7 ditambah misalkan x kuadrat, misalkan x kuadrat umpamanya ya. Siapa yang jadi U, siapa yang jadi V. X kuadrat ditambah misalkan 4. Nah, begini. Semoga kelihatan, ini ada contoh. Nah, ini contoh bentuk U plus Vx. U-nya siapa? U-nya adalah ini, 2x min 7. Lalu V-nya siapa? Vx-nya adalah X kuadrat plus 4. Cara menurunkannya gimana? Turunkannya ya masing-masing U ini, V ini turunkan. Ya, diturunkan saja. Nah, turunannya, cara menurunkannya gimana? Nah, ini kan balik seperti nomor 3. Seperti tadi yang sudah kita bahas tadi.
Jadi turunannya U adalah 2. Ya kan 2X ini kalau diturunkan jadi 2. Ditambah turunannya 7, negatif 7. Nah ini pakai poin 1 adalah 0. Ya, poin 7 turunannya adalah 0. Nah di sini jadi kalau mau dicari turunan pertama ini ya istilahnya ya. Diferensial karena aksennya ada 1. Maka turunan pertama atau diferensialnya adalah 2 ditambah karena 7-nya itu 0, turunan 2X adalah 2. Lalu ini X kuadrat. Nah, X kuadrat ini kita gunakan poin 3. Seperti tadi, A-nya 1, N-nya 2. Jadi 2 turunkan, maka 2X berpangkat 2 kurang 1. Pasti kalian akan menjawab itu. Nah, 2 kurang 1 berapa? 1. Sehingga turunan ini adalah 2 ditambah 2X. Gitu. Nah, ini cara penggunanya. Nah, kalau minus gimana nih? Ini kan ada minus nih. Ya tinggal ganti aja sini. Kalau ini soal lain, soal yang kedua katakanlah atau soal yang keempat. Nah, soal yang keempat kalau di sini minus. Nah, misalnya begitu. Ya, tinggal menyesuaikan. Berarti sini nanti juga minus. Oke, lalu yang nomor 5, poin 5. Maaf, ini bukan 4 tapi 5 ya. Poin 5 ini bagaimana kalau berbentuk perkalian. UX kali VX. UX dikali VX. Ya kita tinggal mengalihkan saja. Contoh modelnya ya. Contoh model kalau dia berbentuk UX kali VX. Ini. Nah ini saya ganti kali. Kali saya menggunakan tanda titik. Saya gunakan tanda titik. Nah, terus cara mengalihkannya, cara menurunkannya gimana? Gunakan rumus ini. Di sini dikatakan UX. UX itu ini. Mengapa UX? Karena di sini ada variabel X. Tapi ada juga buku, ya, ada juga buku yang X-nya tidak dicantumkan. Ada buku ya mungkin rangkuman ya, buku-buku rangkuman atau kalian sendiri kalau membuat catatan bisa juga X-nya tidak ditulis ya, X-nya tidak ditulis. Jadi dia begini. Misalnya F, ini biasanya kalau mau menghafalkan nih. Kalau mau menghafalkan dia langsung pakai gini, U kali V. U V. Nah, turunannya apa? Itu ya. Lalu turunannya bagaimana? Nah, ada juga yang seperti ini, langsung aja X-nya nggak ditulis. Tapi maksudnya sebenarnya UX. Nih ya, seperti ini. Bisa juga seperti ini. Nah, ini turunannya apa? Nah, turunannya lihat rumus ini. U aksen V plus U V aksen. Kalau mau lengkap menyebutnya ya turunan U terhadap X dikali V, fungsi Vx, ditambah UX dikali turunan V terhadap X. Nah, kalau mau menghafalkan, kadang-kadang kakak kelas kalian itu X-nya nggak disebut. Ya, X-nya nggak disebut, jadi dia lalu begini aja. Tapi itu tidak masalah, ya, tidak masalah. Jadi dia langsung gini, U aksen V ditambah U V aksen. Nah, gitu aja. Nah, ini sama aja, buku pun juga ada yang begini. Tapi maksudnya ini malah bisa berlaku umum. Artinya variabelnya tidak tergantung hanya X. Variabelnya apapun boleh di sini. Nah, kadang-kadang kakak kelasmu tuh ngapalnya gini, turun, tidak turun, ditambah. Kalau perkalian jadi gitu. UV, tulis dulu UV, lalu dia begini, turun, tidak turun, plus kalau dikalikan. Itu hanya trik untuk menghafal saja ya. Ya. Nah, tapi saya yakin kalau kalian sering berlatih soal yang berhubungan dengan perkalian dua fungsi diturunkan, dengan sendirinya rumus turunan yang saya tunjuk ini akan hafal dengan sendirinya. Tuh. Tapi kalau kalian memang mau menghafalkan ya hafalin aja. Turunan UV, perkalian UV adalah U aksen V plus UV aksen. Atau turun tidak turun plus kalau dikalikan. Ini hanya cara menghafal, bukan konsep ya. Ini hanya trik menghafal. Nah lalu
Ya udah, cari aja turunannya. Sudah tahu 2x min 7 adalah U, V-nya adalah E kuadrat plus 4, ya udah ikutin saja turunkan. Cara menurunkannya seperti tadi, ada beberapa contoh. Demikian juga kalau fungsinya dibagi seperti ini. Nah, turunannya adalah ini. Sekarang ini juga ada trik untuk menghafalkannya. Coba perhatikan antara perkalian dan pembagian ini. Mirip kan ini yang saya ini tulis ini, saya bukan tulis, saya coret tandai ini. Mirip kan dengan ini? Hanya bedanya apa? Sini minus. Jadi lalu di bawah ada V pangkat 2. Jadi kalau fungsi pembagian didiferensialkan, cara kita menurunkannya adalah UV min. Ingatin ya, tapi min. Turun tidak turun, min per V kuadrat. Itu hanya trik kita kalau mau menghafalkannya. Kalau mau menghafalkan. Ya, di sini ada fungsi fx sama dengan U kali V ya, U kali V, sorry ini apa nih? Ini mau ngapalin X-nya nggak saya tulis. Jadi tapi kalian harus paham bahwa maksudnya UV itu dalam variabel tertentu. Ya, terserah variabelnya mau X atau yang lain. Nah, ini misalkan Fx turunannya adalah sama dengan, ingat ini hanya cara mengingat aja ya, cara menghafal sama dengan bentuknya tadi UV kan, mirip ini kan, mirip yang di atas. Jadi UV tulis saja UV cuma minus UV, lalu turun tidak turun. Nah, berarti di sini adalah, sebentar nih saya gedein dulu. Ini turun tidak turun, diikutin. Nah, tinggal kasih tanda turun tidak turun tetapi bertanda minus. Nah, ini mirip. Jadi kita nggak akan banyak yang dihafalin, ada ciri-cirinya. Nah, itu trik juga. Lalu per, jangan lupa bawahnya masih ada per V kuadrat. V kuadrat. Nih, ini adalah cara menghafalkannya. Tapi kalau kalian sering berlatih, otomatis rumus ini dengan sendirinya hafal. Oke, itu ya. Ini cara menghafalkannya seperti itu. Lalu sekarang kalau misalnya ada kasus nih, nah ini dia ada contoh dalam bentuk perkalian. Nah, tadi sudah saya singgung. UX-nya yang mana atau V-nya yang mana? Nah, ternyata U-nya adalah yang depan, V-nya yang belakang. Mungkin di antara kalian ada yang kritis. Apa harus, Bu? 2X plus 3 itu jadi U. Lalu X kuadrat jadi V. Tidak harus. Boleh kalau ada yang mau U-nya adalah X kuadrat dan V-nya adalah 2X plus 3. Tapi harus konsisten. Ya, artinya bekerja ke sininya ya harus konsisten, jangan bolak-balik. Ya. Kalau awalnya U-nya adalah X kuadrat, ya di sini U kuadratnya adalah 2X. Gitu ya, di sini. Maaf, U aksennya adalah 2X. Gitu. Nah, saya yakin cara kerjanya bisa nih ya. Nah, rumusnya sudah nih tadi, turun, tidak turun, plus. Karena dia perkalian. Nah, U aksen cari ternyata 2. Dikali V, V-nya adalah X kuadrat. Masukkan ke rumus saja. Ya. Ditambah, ini kan ada tanda tambah rumusnya, tulis lagi di sini. Lalu UX-nya siapa? Di sini saya konsisten, UX-nya adalah 2X plus 3. Maka sini 2X plus 3. Lalu V aksen, turunan V,
Turunan V adalah 2X, di sini adalah 2X. Udah, operasikan secara aljabarnya. Ini dengan sifat distributif, kalikan jadi 4X plus 6X. Di sini ada 2X plus 2. Jadi, turunan dari fungsi fx adalah 2X kuadrat plus 6X. Kok saya menggunakan df terus ya? Kok nggak pakai f aksen? Boleh saja. Jadi f aksen, bisa saja ya. F aksen sama dengan 2X kuadrat plus 6. Boleh saja. Misalnya ada yang yang mengganjal. Kok df terus? Ya boleh aja ya, di sini saya pakai f aksen. Itu sama saja. Atau kalian baca buku ternyata dia menggunakan notasi begini. Nah, seperti ini. Ini sama, 2X kuadrat ditambah 6. Sambil jalan, kalau ada yang mau bertanya, silakan. Nah, ini dia cara menggunakannya. Ini sama, notasi yang di atas ini dengan ini sama. Oke. Nggak ada masalah ya. Dan nanti kalau ada soal-soal yang model lain ya tidak, ya beginilah, tinggal pakai saja rumusnya apa. Menerapkan rumus artinya jadi sekarang. Ibu. Nah, sekarang ini adalah ya. Mau nanya. Oke. Yang slide 10 tadi, Bu. Oh, slide 10. Ya, Bu. Itu yang dalam kurung 2X ditambah 3 dikali 2X. Itu hasilnya 4X ditambah 6X. Itu 4X-nya tetap 4X atau 4X kuadrat? Ya, di sini saya salah ya. Ini seharusnya kalikan aja, benar. Terima kasih atas koreksinya. Ini seharusnya 4X kuadrat. Ya, ini harusnya 4X kuadrat. Maaf, saya koreksi ya, Bu. Terima kasih atas koreksinya. Di sini harusnya berpangkat 2. Benar sekali, ini pangkat 2. Izin berbicara, Bu Arum. Ini Oke. saya matikan dulu mute-nya, nanti dihidupkan. Ada suara belakang layar masuk. Oke. Nanti dihidupkan lagi, Bu Arum. Baik, silakan dihidupkan mute-nya lagi, Bu. Gini Kak Pak Dono maksudnya? Ya, sudah. Oke. Tadi nggak ada suara masuk, sudah. Nah, begini ya, Bu ya. Terima kasih atas koreksinya, Bu. Ini jadi 4X berpangkat 2 ditambah 6. Ini dia. Ada lagi mungkin yang perlu dikoreksi, adik-adik juga ibu bapak. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut di slide berikutnya. Ini ada latihan soal. Carilah turunan dari fungsi berikut ini. 2 contoh saja, 2 soal saja, 2 soal. Nah, iya. Oke, anak-anak bisa mencoba. Kalau ingin coba, silakan coba. Kalian bisa menggunakan salah satu dari beberapa sifat tadi. Nah, di sini kalau melihat nomor 1 adalah U per V. Nomor 2 juga U per V. Ini saya sengaja buat U per V. Mungkin di antara kalian ada yang mau menggunakan U per V atau di antara kalian ada yang menggunakan UV. Mungkin ada yang kreatif, oh saya nggak mau pakai pecahan karena ada, maaf, saya nggak mau pakai U per V karena ada bentuk per V-nya kuadrat gitu ya, per V kuadrat. Nah, saya mau coba pakai U kali V. Bisa nggak kalau saya menggunakan UV? Mungkin ada yang kreatif gitu, karena nggak mau ada pecahan. Oke,
Silakan anak-anak kalau mau mencoba. Izin berbicara bareng, saya matikan dulu moodnya. Ini ada suara belakang layar masuk. Iya. Nanti dihidupkan kembali. Nah, sudah, silakan Barum dihidupkan kembali. Kita masuk sesi latihan ini Bu ya. Iya Pak, latihan. Nah, anak-anak atau sebelum latihan anak-anak kalau ada yang mau bertanya, adik-adik bisa nggak hidupin kameranya? Saya kepingin kenal juga. Siapa tahu nanti di jalan kita ketemu. Baik, yang saya banggakan anak-anak dari kelas 11 MIPA dan 11 IPS. Anda semua bisa di turn on kamera, klik ini, tanda silangnya dihilangkan. Monitoring Pak Taufik. Bisa menggunakan together-nya. Ntar saya cek ada enggak ya. Nah ini, jika anak-anak klik ini, turn on kamera, maka akan muncul gambar kalian. Baik, anak-anakku sekarang waktu sudah menunjukkan jam 10:15. Ini waktu sesi latihan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Muhammad Ramadan, ada jawabannya? Kurangnya? Bukan aja. Iya anak. Oh kurang ya? Nggak pakai Y. Kebalik. Oh. Nah ini ketika kalian klik turn on kamera, nanti wajah di sini. Oh anak-anak kalau mau nanti bisa foto bersama, ini muncul Pak Doni di sini. Jadi silakan kalian buka buku catatan, buku latihan matematika untuk menyelesaikan latihan soal. Carilah turunan pertama dari fungsi berikut. Mana ya anak-anaknya nih yo? Ada banyak ini yang hadir Bu, ada berkisar 30. Saya kepingin lihat wajah-wajah cantik dan tampannya. Siapa tahu di jalan nanti kita ketemu. Ayo dong Dek, buka kameranya Dek. Nah ini ada Anita F. Rafianda ya, Rafiandra. Nur, halo Nur. Lambai tangan Nur. Halo. Ayo, ada yang mau bertanya? Ini Lisiana, halo Lisiana. Halo Ibu. Halo. Lisiana, kenapa awak kasih gambarnya apa tuh? Kemari ya? Nah, gini dong. Oke. Ayo, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau jawab? Baik, silakan Ananda dari kelas 11 IPA dan 11 IPS. Kalian boleh mengerjakan. Kita kasih batas 15 menit. Pilihlah salah satu dulu. Mau pilih yang nomor 1. Tentukan turunan pertama fungsi f(x) sama dengan 2x plus 3 diikuti dengan x kuadrat. Nomor 2-nya, tentukan turunan fungsi f(x)
sama dengan 3x minimal dibagi 6x plus 8. Kalian dapat menggunakan sifat-sifat turunan fungsi aljabar turunan fungsi aljabar dengan pemisalan f, u, v. Soal tersebut berkaitan dengan pembagian. Jadi kalian dapat menggunakan sifat nomor 5, fx sama dengan ux dibagi dengan vx. U aksen v dikurangi u v aksen dibagi dengan v kuadrat. Jangan dikerjakan dulu dengan menggunakan sifat. Terus Bapak minta ada perwakilan dari sekolah atau siapa saja yang mau menjelaskan langsung di kegiatan tatap muka virtual ini. Kami persilakan. Pada Anda yang mau menjelaskan, nanti dikenalkan dulu namanya siapa, dari sekolah mana. Ayo anak-anak, walaupun dapat satu baris, ya katakanlah gini, Bu, saya dapat U, U-nya adalah ini, lalu V-nya ini, oke nggak apa-apa. Atau kalau misalkan Ananda ingin chatting Bapak, enggak apa-apa, itu hasil belajarnya di foto, nanti Bapak upload di berbagi layar di kegiatan tatap muka virtual. Ini nomor, saya izin share screen dulu Bu Arum. Kenapa Pak? Izin share screen. Oh iya, iya, iya. Ini nomor HP Bapak ya, nomor HP Pak Dono adalah 081320474085. Pada kesempatan ini, ketika kalian tidak ingin menjelaskan, kalian juga bisa mengirim chatting Japri, jaringan pribadi, ke nomor HP Bapak ya. Ini nomor WA, ini atas nama Pak Dono. Kami tunggu hasil belajarnya. Anak-anak, ada yang sudah bisa menebak? Paling tidak nomor 1 dulu. Siapa yang jadi U? Ayo, adik-adik semua. Sayang, siapa tadi namanya tadi ya? Lisiana ya, Lisiana. Halo Lisiana. Bu, Halo, siapa ya ini? Luciana Bu. Oke, Lisiana. Nomor 1, Lisiana. Siapa jadi UE? Hah? Belum Bu. Seta, Luciana ini ibu guru atau siswa ya? Siswa Bu. Oh, siswa. Belum kah? Belum Bu. Malah Tadi cari ada nomor rumahnya. akunnya tadi namanya Joni. Siapa ya? Joni deh.
Lisiana. Siapa tadi? Nur O. Halo Nur. Halo Nur O gitu tadi. Oke Pak Dono, bisa izin share screen? Kita lanjut saja. Silakan Bu Arom. Nah, ini dia. Belum ada yang bisa menebak siapa yang jadi UX. Kalau kita mau menjawab nomor 1. Sebenarnya saya yakin semuanya sudah bisa menebak siapa yang jadi UX, siapa yang jadi VX. Cuma pada malu semua nih. Oke, ini dia. Nah, UX-nya adalah 2X plus 3. Sedangkan VX-nya adalah X kuadrat. Jadi, masukkan saja ke dalam sini. Ini rumusnya ya. Nah, turunan UX, di mana UX-nya adalah 2X plus 3, dengan menggunakan poin rumus nomor 3 tadi, maka kita dapatkan seperti ini. Bisa diikutin. Fx sama dengan gitu ya. Turunannya adalah UX 2X plus 3. Turunannya adalah 2. Ini turunannya ada 2. Lalu dikalikan nih V. V-nya X kuadrat. Nah, tinggal nulis lagi aja. X pangkat 2. Tinggal nulis aja. X pangkat 2. Selesai. Turun, tidak turun. Min, gitu tadi kan? Turun, tidak turun. Min. Dikurangi rumusnya. U. X. Ini U-nya. Jadi U-nya saya kasih kurung karena ada minus di depan. Plus 3. Oke. Terus dikali, ini rumusnya V aksen X. Nah, V-nya adalah X pangkat 2. Turunan X pangkat 2, tadi sudah kita bahas, minggu lalu juga Bu Putri udah menyinggung juga. Nah, turunnya adalah 2X. Oke. Per V kuadrat. Nah, V kuadratnya nggak perlu diturun-turunkan, pakai saja. Berarti tinggal masukkan. Nah, jadi X berpangkat 2. Nah, inilah turunannya. Nih, sama ini, prosesnya ini. Itu prosesnya. Adapun di baris berikutnya itu tinggal menyelesaikan operasi aljabarnya.
Nah, yang penting kalian bisa mengubah dari bentuk ini jadi ke sini. Orang badak juga itu gue. Dewa ini. Nih, yang penting bisa ngubah ini. Dari sini, jadi pakai rumus ini, jadi ini. Dah turunannya nih. Nah, sebenarnya sampai di sini pun, ini juga sudah turunannya. Cuma bentuknya masih belum sederhana. Seandainya kalian ulangan, pilihan ganda, opsinya sudah ada begini, ya nggak apa-apa, pilih aja langsung. Tapi kalau opsinya tidak ada begini, ya kalian harus kerja keras lagi. Sederhanakan. Kalikan 2x kali 2x, 4x kuadrat, 3 kali 2x, 6x. Ini kurungnya masih belum saya lepas ya. Nah, lalu lepas kurungnya. 4x kuadrat, negatif tapi buka ya. Negatif ketemu positif jadi negatif. Seandainya kalian mau langsung ya, kalian mau langsung dari sini ke sini langsung, nggak apa-apa, boleh aja. Dari sini langsung ke sini tanpa lewat ini, nggak masalah. 2x kali 2x 4x ketemu negatif, negatif. 3 kali 2x positif ketemu negatif, negatif. Nah, selesai. Lalu mana yang bisa dioperasikan lagi? Karena sejenis. Nah, ternyata ini yang pangkat 2 dan pangkat 2. Oke, jadilah seperti itu. Nah, demikian juga yang nomor 2. Yang nomor 1 ada yang mau ditanyakan? Adakah yang ingin ditanyakan? Sekali lagi, notasi fungsi tidak harus huruf F ya. Lalu variabelnya juga tidak harus huruf X. Siapa tahu buku kalian di sini menggunakan G, X atau GA, otomatis di dalam sini juga harus A. Variabelnya A. Tapi konsep atau cara menurunkannya sama. Artinya nanti siapa tahu kalian ketemu soal diterapkanlah di bidang ekonomi. Nah, di ekonomi tidak ada tuh fungsinya dalam bentuk F. Nah, siapa tahu mereka dalam bentuk harga, lalu mereka pakai huruf H. Atau biaya, fungsi B. Atau nanti kalau kalian ulangan, ada soal aplikasi, fungsi biaya dirumuskan BA sama dengan sekian-sekian. Nah, gitu. Oke, nomor 1 tidak ada yang angkat tangan. Kalau gitu nomor 2. Nah, nomor 2 pun prosesnya sama. Kalian diteliti dulu siapa yang jadi U. Ya. Nah, kalau di sini yang jadi U tidak boleh dipisah-pisah. Artinya maksudnya bukan dipisah-pisah. Artinya tidak boleh yang bagian penyebut ini sebagai U, pembilangnya V, lalu rumusnya seperti ini. Nah, enggak boleh. Kalau kalian mau mengatakan bawahnya U, atasnya V, maka di bawah ini nanti rumusnya harus U kuadrat. Ya, jadi maknanya tetap sama, hanya lambang hurufnya yang berbeda. Tapi jiwanya masih tetap harus pakai ini. Gitu ya. Nah, kalau mau pakai yang tampilan seperti ini, maka di bagian atas harus U, bagian bawah harus V.
gitu. Nah, ini prosesnya. Saya kira cukup Pak Dono. Adik-adik ada yang mau nanya nggak? Halo anak-anak, ada yang mau jawab? Atau ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, berarti saya kira cukup dulu ya dari saya hari ini. Kalau memang nanti ada yang mau bertanya ya silahkan aja. Tadi ada kontak personnya Pak Dono. Atau ada yang mau share jawaban, kalian bisa tunjukkan ke layar tulisan kalian. Jika tidak ada, saya kembalikan ke Pak Dono. Halo Pak Dono. Halo Bu, terima kasih Bu Arum. Oke, ini share screen-nya saya tutup nggih. Ya. Baik anak-anakku yang saya banggakan, kelas 11 IPA dan 11 IPS yang mengikuti kegiatan pembelajaran tatap muka virtual pada pagi hari ini, barusan sudah kita pahami yang berkaitan dengan turunan pertama fungsi fx atau turunan pertama fungsi aljabar. Ternyata ada 5 sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Yang pertama adalah fungsi x sama dengan a dengan catatan a konstanta. Itu turunan pertamanya sama dengan 0. Sampai dengan turunan pembagian ya, U aksen U dikurangi V aksen U dibagi dengan V kuadrat. Ada juga fungsi efeknya berupa fungsi perkalian, U aksen V ditambah U V aksen. Ada juga fungsi efeknya berkaitan dengan penjumlahan. Baik anak-anakku yang saya banggakan, ketika kalian mengalami kesulitan-kesulitan, kalian dapat chat langsung yang berkaitan dengan materi turunan fungsi aljabar. Pada kesempatan ini, atas nama moderator, baik, anak-anakku yang saya banggakan, pada kesempatan ini, Bapak atas nama moderator dan host pembawa acara kegiatan tatap muka virtual pada materi turunan fungsi aljabar. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ketika ada salah, tutur kata, dan lain sebagainya. Selamat bergabung kembali dengan kegiatan tatap muka virtual pada hari Sabtu minggu depan. Insya Allah akan dilaksanakan setiap pagi. Mudah-mudahan kegiatan pada pagi hari ini bermanfaat dan dapat melakukan suatu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Akhir kata, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat berjumpa lagi di pertemuan tatap muka virtual pada minggu depan. Terima kasih Bu Arum. Terima kasih juga Pak Dono dan anak-anak, mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai ketemu lagi Bapak.
Nanti buatkan stempel ya tak. Nanti Alisa pegang stempel satu ya. Nanti aku buat bikinkan stempel. Bapak mau bikin loop atau super? Jadi khusus.